Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh satu orang pimpin doa? Sebelum kita mulai belajar, waalaikumsalam doa dimulai. Yang ada sampahnya di meja diambil. Coba periksa mejanya masing-masing. Di bawahnya ada sampah enggak? Duduknya yang rapi. Bersih? Oke. Sekarang keluarin bukunya layaknya kita mau belajar. Keluarin bukunya. Semua alat tulisnya letak di meja. Udah? Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Ini kita udah kelas keempat, ya kan? Kalian udah belajar dari setengah 8. Betul? Ibu mau latih fokusnya dulu. Duduk di tempat aja, dengar apa yang ibu ucap. Oke? Semua tangannya di depan gini. Ayo, yang lain gini. Oke? Dengar apa yang ibu ucap. Digoyang-goyang-goyang, digoyang-goyang-goyang, lebih cepat cepat lagi, lagi. Oke, sekarang pegang matanya. Ayo, mata matanya. Sibanya kamu, lagi boleh? Goyang-goyang lagi, lebih cepat. Pegang hidungnya. Masih banyak yang salah. Enggak kan? Udah fokus? Bisa kita belajar hari ini? Bisa. Oke. Hari ini kita masuk ke dalam metode pengertian Vivo, Alfred, dan identifikasi buku. Tapi untuk hari ini, Ibu hanya membahas di Vivo. Oke? Kita hanya membahas di Vivo.
adalah menggunakan asumsi barang yang tersedia untuk dijual, memiliki biaya per unit yang sama, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan rata-rata. Metode ini adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Selanjutnya untuk pengertian identifikasi khusus. Metode ini digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan barang dengan bahan dagangan yang memiliki variasi yang signifikan. Metode ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang barang dagangannya memiliki nilai yang tinggi. Ini ada kekurangan dan kelebihan dari FIFO, di mana kelebihannya yang pertama yaitu nilai persediaan ditampilkan dalam laporan keuangan dan secara yang relevan. Untuk poin kedua, menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk kekurangan yang pertama, perusahaan harus membayar lebih banyak pajak pada pemerintah. Poin yang kedua, keuntungannya tidak selalu akurat. Nah, dalam FIFO kan ada dua sistem, ada periodik dan perpetual. Kita bahas dulu pengertian sistem periodik. Pada periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Oke, itu ya sistem perpetual. Sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan dalam pembelian, penjualan dan ekspor. Untuk materinya paham? Betul. Kamu masuk ke contoh bisa? Bisa. Oke. Nah, ini ada contoh transaksi FIFO untuk sistem periodik. Boleh satu orang nanti buka soalnya? Silakan enggak? Bentar. Ada satu orang baca? Siapa yang mau? Oke, boleh tak suaranya? Dari Dalam metode ini, persediaan akhir ditentukan dengan mengambil hasil perolehan pembeli dari pembelian paling akhir dan daftar pembeli. Persediaan awal akhir dan pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh PD Mawas pada bulan April 2018 sebagai berikut. Pada April 2018, persediaan barang dagangan awal PD Mawas dengan harga sebesar 10.000. Pada April 2018, dibeli barang dagangan sebanyak 200 unit dengan harga 11.000. 15 April 2018 dibeli barang dagangan sebanyak 300 unit dengan harga 20.000. 25 April 2019 dibeli barang dagangan sebanyak 400 unit dengan harga 13.000. 30 April 2018 dilakukan penghitungan persediaan barang dagangan akhir PD Mawas sebanyak 450 unit. Itulah misalnya rapat penjualan PD Mawas selama bulan April 2018. Oke, terima kasih. Nah, ini dia jawaban dari soal tadi. Kan tadi Ibu udah bikin PPT kan di grupnya kan? Udah? Dilihat soalnya tadi untuk jawab ini, ya. Ibu Pak, kita tahu berapa harganya, berapa unit, ya. Ya, oke. Untuk sistem periodik. Tadi soalnya pada tanggal 1 April persediaan barang dagangan awal PD Mawas sebanyak 100 unit dengan harga berapa? 10.000. Oke. Nanti kita masukkan tanggal 1 April 2018 keterangannya adalah persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Total harganya 100 dikali 10.000 hasilnya 1 juta. Oke. Untuk yang tanggal 5 berapa unit yang keluar? 200 dengan harga 11.000. Oke, kita masuk berarti keterangannya kalian banyak 200 unit dengan harga 11.000, berarti total harga 2.200.000. Untuk yang tanggal 15 dibeli lagi sebanyak 300 unit dengan harga 12.000. Berarti masih keterangannya masih pembelian, ya kan? Sebanyak 300 unit dengan harga 12.000, berarti total harga 303 juta. Oke. Untuk yang tanggal 25 dibeli lagi sebanyak 400 unit dengan harga 13.000. Berarti keterangannya masih pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 13.000. Jadi total harganya 5.200.000. Untuk total harga semua berapa? Nah, kita
total harga 5.200.000. Kemudian tanggal 15 dibeli barang dagangan sebanyak 300 unit. Ya kan? Bu, terus kenapa di sini 50? Ada yang tahu kenapa? Ya, dikurang dari 250 dikurang. Oke, tapi kita ambil dengan harga 15 harganya berapa? 12.000. Berarti 50 dikali 12 dengan 200. Untuk yang menghitung persediaan barang dagangan yang dijual sampai akhir udah paham? Betul? Ada soal lo? Betul? Oke. Nah, kita masuk yang untuk menghitung pokok penjualan. Pokok penjualan ini dihitung dari persediaan barang dagangan yang tersisa dikurang dengan persediaan barang dagangan akhir. Mereka tadi terdapat tuh hasilnya. Terus kita masukin aja lah Bu. Iya. Berapa persediaan barang dagangan yang tersisa tadi? 12 juta dikurang 800. Hasilnya 6 juta. Paham untuk yang periodik? Kita lanjut. Oke. Nah, ini untuk yang perpetual. Berdasarkan metode FIFO dalam sistem perpetual, biaya pertama kali dibeli akan terlebih dahulu dihitung sebagai harga pokok penjualan. Itu ada transaksinya. Oke? Jadi ya, oke. Kita langsung contoh aja ya, kita langsung jawab. Kita masuk ke harga pokok penjualan. Tabelnya beda kan sama yang prioritas kan? Nah, transaksi yang pertama pada tanggal 1 Juni persediaan awalnya berapa? 200 unit dengan harga 10.000. Berarti kita masukkan ke dalam kolom 1 banyak 200 dengan harga 10.000, maka totalnya 2 juta. Oke. Kita lanjut yang ke tanggal 5. Dibeli barang dagangan sebanyak 250 unit dengan harga 11.000. Berarti kita masuk ke dalam kolom ya. Kita masuk ke lanjut cicil harganya, kemudian kita kalikan. Oke. Kemudian kita mintakan juga ke saldo, ya kan? Selanjutnya kita masuk ke tanggal 6. Dikembalikan 15.000 barang dagangan yang telah dibeli pada tanggal itu tanggal 5 ya. Oke, tanggal 5. Tanggal rusak. Berarti di tanggal 6 ini kita masukkan dia di bagian keterangan pembelian. Berapa tadi yang dibalikan Bu? 15. Berarti dikurang 5 dengan harga 11.000. Berarti 155.000 jumlahnya. Terus kita turunkan dulu yang 200 ini kemari, betul? Ya, kita turunkan kan. Terus Bu, yang 250 ini tadi ke mana? 250 dikurang 15. Hasilnya 235. Betul? Dikali dengan harga 11.000, ya kan? Kita lanjut. Oke. Kita masuk yang tanggal 15. Dijual barang dagangan sebanyak 225 unit. Berarti kita masuk ke dalam kolom penjualan. 200 unit dengan harga 10.000 berarti 2 juta. Itu untuk yang 210-nya itu kan 200 kita turunkan dulu. Berarti kan sisa 25 lagi Bu, ya kan? Kita ambil dari 235 tadi, kita kurangkan dengan 25. Hasilnya 200. Betul? Kita lanjut ke yang tanggal 20. Dibeli barang dagangan sebanyak 300 unit dengan harga 12.000. Kita masukkan lagi ke kolom pembelian. Terus kita turunkan yang 210-nya tadi, kan ada temannya, kan? Terus kita mulai ke kolom yang terakhir tanggal 25 dijual barang dagangan sebanyak 100 unit. Kita masuk dalam kolom penjualan. Kemudian kita kurangkan 210 dikurang 100, hasilnya 110 unit, ya kan? Berarti kita turunkan. Betul? Nah, inilah yang hasil bentuk harga pokoknya 3 juta dikali itu didapat dari mana? Kan lihat dari kolom penjualan 2 juta ditambah 275.000 ditambah 1 juta. Untuk yang persediaan barang terakhir didapat 4.810.000.
25 yang paling umum. 1 juta 210 ditambah 3 juta. Nah, ini contoh soalnya. Jadi untuk yang 25 di mana kita sulit lagi dulu. 14 ini sebanyak 400 unit. Jadi udah paham kan? Udah bisa? Betul. Mau kasih kalian soal, dan mau kasih soal, kita kerjainnya kelompok aja ya. Ada berapa orang di sini? Ini waktu udah paham kan? Nanti dikasih soal nggak tahu. Tahu. Oke. Jadi kalian keempat, kan? Ini keempat. Sama ini. Oke, ini. Kalian keempat. Kalian keempat ya. Oke, nanti jawabannya buat di kertas lembar. Ya, itu kan soalnya cuma minta sistem periodik sama perpetual. Ibu kan kalau ada yang banyak 10 menit nggak bisa siap? Lama anda 10 menit. Di belakang soal juga boleh. Ini kan ada kosong. Di sini aja kalian jawab. Ya, 10 menit bisa? Betul? Jadi perwakilan kelompok maju orang. Dari Pak, 10 menit ya. Ada Bang, itu Bang. Kerjain ya. Masih ada yang nggak paham? Tadi ada tanya, gimana? Oke, pasti aku jelaskan, didengarin, kan? Tahu. Ya, 10 menit ya. Jangan pakai lama-lama. DPR. Ya, Pak. Ada diskusi, bareng. Nih, jawaban untuk yang perpetual. Iya, ada itu, Pak. Jawabannya ada. Kita bahas.